Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Sahabat pembelajar, untuk mapel bahasa Arab 29 kita memasuki pada pelajaran yang kedua, yaitu yang bertemakan tentang al-haflu bi maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat pembelajar bisa menyimak dan bahkan bisa meng-cross-check buku edisi Kemenak revisi tahun 2020. Oke, sahabat pembelajar yang cinta terhadap ilmu, dalam tema al-haflu bi maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau konsep peta yang harus kalian pelajari, yang pertama adalah an-nasyatul awal al-mufradat, yaitu kosakata yang berkaitan dengan al-haflu bi maulid Rasul. Kemudian yang kedua, istima'ul mufradat, yaitu mendengarkan dari kosakata yang ada. Yang ketiga yaitu taqdimun nas, mendahulukan nas di dalam apa? Di dalam pemahaman atau di dalam menyimak bacaan. Kemudian at-tadribat, setelah itu baru latihan. Dari pengetahuan yang pertama ini, kemudian baru masuklah ke pengetahuan yang kedua, yaitu nasyatus tsani fahmun nas, yaitu pengetahuan yang dibangun oleh sahabat pembelajar adalah memahami nasnya. Kemudian yang kedua, fahmut tarakib, dari susunannya, dari ilmu gramatikanya. Dan yang ketiga yaitu at-tadribat, setelah memahami nas, latihan, kemudian memahami nas, kemudian memahami ilmu gramatika, baru latihan yang namanya at-tadribat. Setelah itu, setelah kita ke nasyatus tsani, membangun pengetahuan yang kedua, barulah kita masuk membangun pengetahuan yang ketiga, yaitu al-hiwar, at-ta'bir al-muwajjuh jama'iyan. Artinya apa? Percakapan yang di situ memang diperuntukkan untuk orang jamak, orang banyak, jama'iyan. Kemudian setelah dari itu barulah kita masuk an-nasyatur rabi', yaitu at-ta'bir al-muwajjuh fardiyan, yang di situ memang diperuntukkan untuk satu orang. Jadi sahabat pembelajar, dalam materi al-haflu bi maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari empat komponen itulah, mulai dari an-nasyatul awal, istami wa'id wal mufradat, itu memang benar-benar kita harus menguasai. Walaupun tidak bisa hafal seutuhnya, tidak hafal semuanya, paling tidak kita tahu. Oke. An-nasyatul awal, pengetahuan yang kita bangun di dalam memahami teks al-haflu bi maulid Rasul. Yang pertama adalah kata yang di sini yang sudah disiapkan tapi berbentuk kata kerja. Contoh balagha. Kata balagha ini, kalau kita mau memahami balagha, itu kata kerja, tidak berupa kata benda. Kemudian ada kata ikhtafala, ini juga kata kerja. Ba'asa juga kata kerja. Wazza'a kata kerja. Saddaqa kata kerja. A'dha'ul lajnah. Nah, ini yang berupa kata benda. A'dha'ul lajnah. Da'a kata kerja. Istaqbala kata kerja. Asra kata kerja. Zayyana kata kerja. Jadi semuanya itu berupa kata kerja, mufradat yang harus dihafalkan, mufradat yang harus kita bangun, sehingga nanti dari pengetahuan yang pertama ini akan memberikan kemudahan bagi kita di dalam an-nasyatus tsani, yaitu membangun pengetahuan yang kedua. Karena kesenambungan antara nasyatul awal wan nasyatus tsani wan nasyatus tsalis wan nasyatur rabi, semuanya itu akan menjadi satu padu, satu komponen yang di sini kita akan mampu di dalam memahami,
menjawab, terus mulai dari kaidah yang ada, semuanya ada di situ. Jadi fahmun nas wa fahmut ta'bir al-mawjuh jama'iyan wal mawjuh fardian, itu konsepnya yang dibangun tidak hanya sekali tapi dari empat komponen. An-nasyatul awal, dari pengetahuan pertama, pengetahuan kedua, pengetahuan ketiga, dan juga pengetahuan yang keempat. Oke. Setelah kita mengetahui dari apa itu mufradat yang ada, yang terdapat dalam buku apa itu KSKK tahun 2020 dari Kemenak ini, ya. Di sini memang berupa kata kerja yang harus kita menerjemahnya. Kata balagha itu artinya sampai, bulu. Balagha itu sampai. Itafala artinya merayakan. Ba'asa artinya yaitu mengutus. Waza'a artinya itu membagi. Sadaqah bersedekah, membenarkan. A'dha'ul lajnah seluruh komponen panitia. Da'a mengajak. Istaqbala artinya menghadap. Kemudian asra berjalan. Zayyana yang artinya yaitu menghiasi. Oke, sahabat pembelajar, dari apa itu, dari kata-kata inilah maka tentunya kita harus berusaha untuk apa? Yaitu untuk membaca, kemudian dan kita menerjemahkan kalimat yang ada. Sehingga seringnya kita membaca kalimat atau mufradat seperti itu. Ketika kita membaca, maka akan memberikan kemudahan bagi kita di dalam, terutama apa? Di dalam memahami teks yang berbentuk Arab. Karena teks Arab itu tidak akan bisa kita terjemah tanpa adanya suatu kebiasaan. Kebiasaannya itu apa? Al-qiraah, yaitu membaca. Kebiasaannya apa? Istami, yaitu mendengarkan. Terus kebiasaannya lagi apa? Warad itu, diulang-ulang. Dari ketiga itu maka akan memberikan kemudahan bagi kita, terutama bagi para sahabat pembelajar yang ingin memahami apa itu bahasa Arab dengan baik, bahasa Arab dengan mudah. Maka dari cara membacanya, cara mendengarkannya, cara menulisnya, itu sangat penting sekali. Oke, sahabat pembelajar, itulah komponen awal di materi yang berkaitan dengan al-haflu fi maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kira itu sahabat pembelajar. Untuk selanjutnya berarti kita akan memasuki sesi yang kedua yang berkaitan juga dengan al-haflu fi maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.